Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juliana Nur Hikmah dengan NIM 2109750 dari kelas 4B PGSD. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran coding untuk sekolah dasar. Di sini saya ditugaskan untuk membuat media pembelajaran interaktif melalui Scratch. Media pembelajaran interaktif yang saya buat, saya beri nama Kitchen Basket atau keranjang dapur. Media pembelajaran Kitchen Basket ini diambil dari mata pelajaran bahasa Inggris kelas 4 sekolah dasar dengan konten atau materi unit 6 yang berjudul The Stove in the Kitchen. Dalam proses pembuatan media pembelajaran interaktif Kitchen Basket ini, program yang dibuat tersusun atas komponen-komponen, di antaranya yang pertama ada sprite, lalu yang kedua ada backdrop, lalu yang ketiga ada kode blok. Kita bahas yang pertama, yaitu sprite. Yang pertama di start button ini ada pada backdrop pertama, yaitu untuk memulai pembelajaran. When this sprite click, ketika sprite ini diklik, nanti akan switch backdrop to English. Yang kedua ada sprite Miss Gita. Nah, sprite Miss Gita ini yaitu sprite guru, di mana saya bagi menjadi 3 custom. Yang pertama ada Miss Gita Tongkat, akan memberi salam kepada siswa saat akan mulai pembelajaran dan menyapa siswa serta mengondisikan kelas agar siap untuk belajar. Lalu yang kedua, Miss Gita gak tahu menjelaskan materi mengenai pengertian bedroom atau kamar mandi. Nah, sprite back button ini gunanya ketika ingin kembali ke backdrop sebelumnya. Di sini ada kode bloknya. Jadi, when this sprite click, ketika sprite ini diklik, start sound squish pop. Nah, itu akan memunculkan bunyi squish pop, lalu akan switch backdrop to previous backdrop. Dan next button ini ketika ingin menuju ke backdrop selanjutnya atau materi selanjutnya. Jadi, ketika when this sprite click, start sound squish pop. If touching mouse pointer, maka next backdrop. Pada sprite materi ini menuju pada slide materi yang pertama dan selanjutnya, yaitu materi kitchen ataupun bedroom. Sprite game ini, jika diklik akan membawa siswa pada game Kitchen Basket atau keranjang dapur. Nah, game ini dibuat sebagai bahan evaluasi bagi siswa, apakah siswa itu dapat mengelompokkan benda yang termasuk things in the bedroom atau benda-benda yang termasuk things in the kitchen. Jadi, setiap di backdrop selain today's agenda, itu nanti sprite ini akan di-hide atau disembunyikan. Nah, ini kode bloknya itu ia hanya dimunculkan di latar game. Yang kuning ini juga kode bloknya masih sama, ada sprite-sprite barang-barang atau benda-benda dapur dan benda-benda kamar mandi itu akan di-hide. Jadi tidak terlihat di backdrop yang lain, hanya terlihat di latar game. Setelah backdrop sudah ada di latar game, itu ia akan di-set Y-nya tuh 190 dan set X tuh peak random 215 sampai ke minus 215. Itu gunanya untuk supaya benda-benda dapur dan benda-benda kamar mandi itu ia akan jatuh dari atas ke bawah sehingga bisa dimasukkan ke keranjang. Namun di sini diberi wait atau tunggu selama 7 second, ini untuk mengatur lama jatuhnya gitu dari benda satu ke benda yang lain. Nah, lalu di sini ditambahkan forever color red, then start sound coin change score saya by 10 hide. Mengenai warna merah, maka
skor saya ini berubah menjadi 10. Ketika benda-benda dapur ini mengenai keranjang kuning, itu skornya akan dikurangi 5. Untuk menggerakkan bendanya itu ke kanan ke kirinya, itu kita pakai K keyboard. Jadi di sini ada kode blok yaitu if K right arrow, press, then change X by 3. K left arrow, press, then change X by min 3. Nah, ini masih sama ya di sprite-sprite benda-benda dapur. Ini ada penggorengan yang pertama tadi, lalu ada pisau, ada cangkir teh, lalu ada piring, ada kompor, benda-benda di kamar mandi gitu. Ini menunggu. Nah, white ini saya buat kelipatan 6. Tadi yang pertama 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, yang selanjutnya adalah white-nya itu 13. Nanti kesana-kesananya itu kelipatan 6. Nah, di sini ada if touching color red, then change score saya by -5. Nah, tadi kan kalau yang benda dapur itu ketika dia menyentuh color merah pada keranjang kitchen, itu dia akan menambah skornya. Nah, sementara yang benda-benda bedroom ini, if touching color red, ketika menyentuh warna merah, maka change skor saya by -5. Namun, jika if color yellow, jika touching menyentuh color warna kuning, maka ia akan skornya bertambah 10. K right arrow, jadi bisa digerakkan oleh keyboard yang ada benda-benda yang ada di kamar mandi juga itu kode bloknya masih sama. Di sini sprite-nya ada odol, anduk, bak mandi, shampoo, gayung. Lalu ini ada sprite warna ya, warna kuning sama merah. Ini untuk di keranjang. Di sini sama, ketika backdrop yang lain itu di hide, disembunyikan. Namun ketika di latar game, itu akan dimunculkan. Nah, lalu di sini ada sprite keluar. Sprite keluar ini ketika teman-teman sudah berhasil menyelesaikan game gitu ya. Dan when this sprite click, ketika sprite ini diklik, switch backdrop to today's agenda. Jadi main lagi ya, sprite 4 gitu ya. Di sini juga masih sama, dia hanya akan dimunculkan di latar game. Itu saja. Nah, main lagi ini ketika teman-teman ingin bermain games lagi. Nanti touching color red, then change score saya by -5. Nanti akan mengirim broadcast finish. Ya. Nah, lalu ada juga jika touching color yellow, itu juga akan mengirimkan broadcast finish. Jadi, ketika when I receive finish, ketika saya menerima broadcastan itu, ya, broadcast finish, jika skor saya, ini variabelnya ya, skor saya, dan menggunakan operator sama dengan, nah, di sini skor saya sama dengan 100, maka switch backdrop to menang 4 gitu. Namun juga ketika not skor saya sama dengan 100, ketika skor saya tidak sama dengan 100, maka switch backdrop kalah. Variabel yang digunakan itu skor saya, dan operator yang digunakan itu operator sama dengan. Berarti di sini ada comparing ya. Di sini backdrop yang saya gunakan yang pertama adalah backdrop judul. Nah, backdrop judul ini menampilkan judul dari materi bahasa Inggris yang dipilih, yaitu The Stuff is in the Kitchen, atau jika diartikan adalah kompor ada di dapur. Lalu yang kedua itu ada backdrop English. Nah, pada backdrop ini guru akan membuka pembelajaran. Lalu yang ketiga ada backdrop today's agenda. Nah, pada backdrop today's agenda ini
menunjukkan bahwa siswa itu bisa memilih agenda antara agendanya ingin membuka materi atau game. Lalu yang keempat ada backdrop materi kitchen yang berisikan pengertian kitchen dalam bahasa Inggris dan nanti akan mendengarkan sound yang saya buat sendiri menggunakan bahasa Indonesia itu tentang bendanya. Jadi di sini akan ada sound juga mengenai pengucapan atau pelafalan bagaimana sih things in the kitchen itu. Lalu selanjutnya ada backdrop materi bedroom yang berisikan pengertian bedroom dalam bahasa Inggris dan nanti akan diputar sound dalam bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya ada backdrop things in the bedroom, sama saja seperti uh, things in the kitchen. Ini backdrop ini berisikan materi-materi atau benda-benda apa saja yang ada di kamar mandi. Atau dapat teman-teman lihat di sini sudah ditampilkan aplikasi atau media pembelajaran yang ada di Scratch. Di sini ada backdrop awal, yaitu backdrop judul, di mana terdapat judul materi saya, yaitu The Stuff is in the Kitchen. Nah, di sini terletak ada sprite start, yaitu gunanya untuk memulai kepada backdrop-backdrop selanjutnya. Nah, bisa kita coba klik. Good morning, student. How are you today? Okay. Before starting, let's pray together. Begin. Are you ready for study now? Nah, itu dia merupakan backdrop kedua, yaitu saya beri nama backdrop English. Di sini ada sprite guru. Nah, tadi sprite guru itu mengucapkan pendahuluan gitu ya, pembuka sebagai pembuka pembelajaran. Nah, pada sprite guru ini saya merekam sendiri kata-katanya. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat ada sprite back atau juga ada sprite next. Nah, sprite next ini bisa digunakan ketika teman-teman ingin melanjutkan ke backdrop selanjutnya. Mari kita coba. Nah, di sini ada backdrop ketiga, yaitu saya beri nama backdrop today's agenda, yaitu berisi agenda yang akan dimuat dalam media pembelajaran ini. Ketika pemain atau siswa gitu mengklik disediakan pilihan materi atau game. Nah, pilihan materi ini nanti ditujukan siswa akan menuju ke materi yang akan dipelajari. Sedangkan game nanti siswa akan menuju ke game yang sudah saya buat juga sebagai bentuk evaluasi. Nah, kita coba dulu ke materi. Diklik saja. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai things in the kitchen dan things in the bedroom. Simak baik-baik ya materinya. Dan kata pengertian bahasa Indonesia adalah dapur. Merupakan suatu ruangan yang ada di rumah yang digunakan untuk menyimpan, menyiapkan, dan mengolah makanan agar bisa disajikan. Nah, itu dia. Backdrop selanjutnya adalah backdrop materi kitchen atau dapur. Di sini, sprite guru juga menjelaskan mengenai apa sih pengertian dapur itu. Lagi-lagi, sprite atau sound yang saya rekam itu saya suara sendiri. Nah, di sini masih terdapat sprite next untuk lanjut ke materi selanjutnya. Kita klik saja. Apa saja ya benda-benda yang ada di dapur? Nah, di antaranya ada cup, glass, pan, plate, frying pan, stove, dan spoon and fork.
Nah, di sini guru menjelaskan mengenai benda-benda apa saja sih yang ada di dapur, mulai dari cup hingga spoon and fork, mulai dari eh, gelas teh sampai garpu dan sendok. Nah, selanjutnya ke materi berikutnya. Pada umumnya, kamar mandi merupakan tempat yang digunakan untuk membersihkan badan. Di dalamnya terdapat tempat penampungan air seperti bak mandi atau bisa menggunakan shower. Nah, itu dia pengertian mengenai bedroom atau kamar mandi. Ini juga ada terdapat spread guru yang menjelaskan, itu saya rekam sendiri soundnya. Selanjutnya, jika teman-teman ingin kembali ke materi sebelumnya, teman-teman bisa mengklik spread back button. Namun, kita coba dulu sampai materinya habis. Itu apa saja sih things di bedroom? Di antaranya ada shampoo, towel, diaper, toothbrush, soap, toothpaste, dan bathtub. Nah, itu dia things in the bedroom yang biasanya ada di kamar mandi. Nah, itu dia penjelasan mengenai things in the bedroom atau benda-benda apa saja yang ada di kamar mandi. Mulai dari sampo sampai bathtub. Eh, Nah, teman-teman, setelah materi habis, teman-teman diajukan untuk bermain game. Nah, game ini sebagai bentuk evaluasi. Nah, dari game ini, media pembelajaran interaktif saya dinamakan Kitchen Basket atau keranjang dapur. Game ini tuh teman-teman harus dapat mengelompokkan mana saja sih benda-benda yang termasuk ke dalam benda-benda things in the kitchen dan mana benda yang termasuk ke dalam things in the bedroom. Nah, kita coba mulai dari today's agenda lagi ya teman-teman. Morning, student! Nah, di sini teman-teman bisa mengklik game. Nah, teman-teman langsung saja mainkan gamenya. Nah, teman-teman harus bisa mengelompokkan benda-benda apa saja sih yang termasuk ke dalam bedroom, benda-benda apa saja sih yang termasuk ke dalam kitchen gitu. Teman-teman jika benar, itu teman-teman dapat poin 10. Jika salah, nanti teman-teman dapat eh, poinnya dikurangi -5. Jadi nanti di akhir itu akan ada terlihat skor akhir kalian itu berapa. Nah, ini terlihat ya skornya tuh ada di bagian kiri atas. Skor saya itu udah 280. Nah, misalnya teman-teman itu skornya kurang dari 100, otomatis teman-teman itu kalah. Dan di sini teman-teman bisa lihat ada backdrop, kamu kalah. Dan diketahui skor akhir teman-teman itu 75. Nah, terus jika teman-teman ingin mencoba lagi, bermain lagi, teman-teman bisa mengklik sprite main lagi. Atau teman-teman jika ingin keluar, itu teman-teman klik sprite keluar. Itu akan kembali ke today's agenda. Nah, sekarang kita coba lagi broadcast menang gitu ya. Main lagi sampai menang, apakah akan seperti apa kalau menang gitu ya broadcastnya.
Nah, jika teman-teman menang, itu juga akan ada backdrop, kamu menang. Karena mengirim broadcast kan. Nah, di sini diketahui juga skor akhir teman-teman itu berapa? 100. Otomatis teman-teman itu menang. Nah, jika teman-teman sudah selesai, bisa keluar, kliknya, spread keluar. Nah, teman-teman akan kembali lagi ke backdrop today's agenda. Begitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan itu saja media pembelajaran interaktif yang sudah saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.